Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimi Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat Al-Maidah surat yang ke-5 ayat yang ke-12 sampai dengan 13. Ayat yang ke-12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum musna asyara naqiba. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan lakafiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kamu. Sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya Allah akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Tafsir ayat yang ke-12. Allah Ta'ala memberitakan bahwa dia telah mengambil perjanjian yang berat dan tegas atas Bani Israel. Dan dia menyebutkan kriteria perjanjian itu dan pahala mereka jika mereka melaksanakannya dan dosa mereka jika mereka tidak melaksanakannya. Kemudian Allah menyatakan bahwa mereka tidak melakukannya sekaligus menyebutkan dengan apa dia menghukum mereka. Firman-Nya, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, yakni perjanjian mereka yang berat lagi tegas. Wa ba'atsna minhum musna asyara naqiba, dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin, maksudnya kepala dan pembesar bagi yang lainnya, agar dia berfungsi sebagai pengawas dan pendorong mereka untuk menunaikan apa yang diperintahkan kepada mereka dan sebagai penyeru yang mengajak mereka. Allah berfirman kepada para pemimpin yang memikul tugas dan tanggung jawab, inni ma'akum. Sesungguhnya aku beserta kamu, yaitu dengan bantuan dan pertolongan, karena pertolongan tergantung kepada beratnya beban. Kemudian Allah menyebutkan perjanjiannya kepada mereka dengan firman-Nya, la in aqamtumus sholata, sesungguhnya jika kamu mendirikan sholat secara lahir dan batin dengan melakukan apa yang lazim dan semestinya dilakukan secara terus-menerus, wa ataitumuz zakata, dan menunaikan zakat dengan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, wa amantum birusuli, serta beriman kepada Rasul-Rasulku seluruhnya, di mana yang paling utama dan paling sempurna di antara mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa azzartumuhum, dan kamu membantu mereka, artinya kalian mengagungkan, menghormati dan menaati mereka sebagaimana mestinya. Wa aqradtumullahu qardan hasanan, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yaitu sedekah dan berbuat baik yang bersumber dari kejujuran, keikhlasan, dan hasil usaha yang baik. Jika kalian melakukan itu, maka lakafiranna ankum sayyi'atikum wa adkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya aku akan menghapus dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah mengumpulkan untuk mereka dua hal: meraih apa yang dicintai, yaitu surga dengan kenikmatan di dalamnya, dengan ditolaknya sesuatu yang tidak diinginkan dengan dileburkannya dosa-dosa dan diangkatnya hukuman yang merupakan akibat darinya. Faman kafara ba'da dzalika, maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, yaitu sesudah perjanjian yang ditegaskan dengan sumpah dan kewajiban-kewajiban yang diiringi dengan dorongan dengan menyebutkan pahalanya, faqad dhalla sawa'as sabil,
maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Maksudnya tersesat dengan sengaja dan tahu, maka dia berhak mendapatkan hukuman dan tidak mendapatkan pahala, yang mana hal itu memang berhak diraih oleh orang-orang yang sesat. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.